bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara-saudara, engkau telah menerima anugerah Tuhan. Dan kini saatnya engkau diutus oleh Tuhan. Relakah engkau memberi diri diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini? Jangan kekhawatiran menghalangimu, sebab Tuhan membekali engkau dengan firman-Nya dan dengan Roh Kudus lengkap beserta kuasa-Nya. Mari beri dirimu dilatih. Kita bersama berlatih melakukan pekerjaan Kristus. Maka saudara akan menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan juga pekerjaan Kristus. Saudara akan menghasilkan pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Mari, jika engkau mau, berkatalah, ini aku, utuslah aku. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Shalom saudara yang ada di rumah-rumah. Mari kita lambaikan tangan, tanda sukacita kita. Tanda kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita percaya ketika umat Tuhan berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan Yesus sendiri yang hadir di antara kita. Amin. Ada sukacita besar. Mari umat Tuhan, saya ajak kita bangkit berdiri. Dan kita hormati, kita sambut kehadiran Raja di atas segala raja. Angkat tanganmu, angkat hatimu, sambut Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Berinya hormat, puji
tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu yang rindu mempersembahkan puji-pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kiranya Kau kuduskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah pujian penyembahan kami kepadamu. Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang luar biasa. Biarlah kenyataan kasih karunia-Mu, kenyataan kehadiran-Mu dinikmati oleh setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat, yang hadir di tempat ini. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk berang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Oh Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, sungguh alangkah indahnya kita berjalan bersama Tuhan. Mari bersama-sama katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan-jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk berang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Oh Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasa-Mu. Kau yang terhebat. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus ku dahsyat. Dahsyat Tuhan, kami percaya yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Saudara percaya? Berapa banyak yang percaya? Kita lambaikan tangan sekali lagi. Dan Tuhan yang dahsyat, itulah Tuhan yang memilih engkau dan saya untuk menjadi milik kepunyaannya. Betapa bahagianya. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan engkau dipilih.
kasih Tuhan, jemaat yang dipilih oleh Tuhan, sekali lagi saya mengajak mengangkat tangan. Oh haleluya. Katakan Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang dahsyat. Kami menghampiri tahta kudus-Mu ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan penyembahan kami yang terdalam. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta
jamah hidupmu. Sangat indah di hadiratmu, berkat melimpah ada padaku. Amin. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadiratmu, ada sukacita. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk masuk lebih dalam lagi. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Engkau boleh bersujud, engkau boleh berlutut, engkau boleh duduk, engkau boleh berdiri. Hormati kehadiran Tuhan yang luar biasa. Mohon Tuhan jamah hidupmu. Sungguh saat yang indah di Mari nikmati Tuhan lebih dan lebih.
Lebih sungguh katakan kepada Bapa. Rasakan dekapannya bagimu setiap pribadi. Bapa mengasihi. Jangan risaukan tentang apapun sungguh. Nikmati Tuhan. Ini saat yang terindah untukmu. Rasakan sungguh dekapannya. Haleluya. 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 Yesus, Kau yang termanis dalam hidupku. Sungguh Engkau yang termanis. Haleluya. Terima kasih. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, yes, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus, Kau yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwa. Engkau yang termanis.
Engkau yang terindah dalam hidup ini. Engkau yang termanis dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami boleh menikmati kedekatan dengan Engkau. Kami boleh menikmati dekapan kasih-Mu. Terima kasih. Inilah mujizat terbesar dalam hidup kami. Ketika kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu. Dan kami boleh menikmati indahnya Engkau. Terima kasih Bapa. Itu jauh lebih penting dari apapun. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah pada saat ini Engkau pun menyatakan diri-Mu di dalam firman-Mu. Kami butuh itu Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh. Berfirmanlah bagi setiap kami. Roh Kudus menerjemahkan firman itu di dalam setiap kehidupan kami. Sesuai dengan apa yang kami perlukan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau melihat kami pagi ini. Engkau tahu setiap keberadaan kami. Engkau tahu setiap kebutuhan kami. Terima kasih. Di hadapan hadirat-Mu kami boleh mendapatkan jawaban. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Betapa indahnya Tuhan itu. Betapa nikmatnya Tuhan itu. Saya mau bertanya, sudah berdoa? Tema saya pada hari ini, sudah berdoa? Saya percaya Bapak Ibu punya jawaban di dalam setiap kehidupanmu. Apa bedanya laporan dan doa? Saya mengawali dengan pertanyaan kedua. Apa bedanya laporan dengan doa? Seringkali kita menganggap bahwa doa itu adalah laporan. Ya, itu merupakan salah satu. Laporan itu pemberitahuan. Saya ulangi. Laporan itu pemberitahuan. Tapi kalau doa itu adalah pertemuan dan persekutuan. Saya ulangi. Laporan itu pemberitahuan. Tapi doa itu adalah bertemu dan bersekutu. Kalau hanya laporan, maka ketika kita butuh, maka kita lapor. Tuhan, saya sakit, butuh sembuh. Tuhan, saya lemah, butuh kekuatan. Tuhan, saya susah, butuh penghiburan. Tuhan, saya kehabisan uang dan butuh uang. Selesai. Itu laporan. Dan di dalam setiap laporan ini, kita mengharapkan Tuhan bertindak bagi kita. Salahkah itu? Tidak. Tapi pertanyaan saya di awal tadi bertanya, sudah berdoa? Doa berbeda dengan laporan. Doa bukan hanya sekedar laporan. Sehingga pada saat kebutuhan kita dijawab oleh Tuhan, maka kita sudah sangat puas. Kita sudah merasa nyaman. Dan pada saat itu selesai, maka doa pun berakhir. Tidak ada kebutuhan lagi.
Karena doa kita samakan dengan sekedar sebuah laporan. Doa bukan itu. Doa adalah pertemuan dan persekutuan. Ketika kita berdoa, apa yang sedang kita lakukan? Tahukah engkau, pada saat engkau berdoa, engkau sedang berada di hadapan Bapa. Pada saat engkau berdoa, itu artinya engkau menyediakan waktu untuk bertemu dan bersekutu dengan Bapa. Di dalam persekutuan inilah terjadi yang namanya komunikasi. Karena itu doa merupakan komunikasi dua arah. Bapa berbicara, saya berbicara. Di dalam komunikasi inilah terjadi yang namanya tanya jawab. Oleh karena itu orang Kristen bisa bertanya kepada Allahnya. Dan Allahnya pasti bisa menjawab. Di dalam doa. Lewat doa kita bisa berdiskusi dengan Allah kita. Berdiskusi dengan Bapa kita. Lewat doa kita bisa bernegosiasi dengan Bapa kita. Lewat doa kita bisa mengucapkan kata-kata cinta kita kepada Bapa. Jadi doa bukan hanya sekedar laporan. Di dalam doa engkau bisa meminta kepada Bapa. Loh, kalau gitu doa bisa minta-minta. Boleh. Boleh. Tapi itu bukan satu-satunya. Saya katakan, ketika kita berdoa, kita sedang mendekat kepada Bapa. Dan di dalam kitab Yakobus pasal 4, di sana dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ketika kita berdoa, kita sedang mendekat kepada Allah. Dan Dia, Allah, mendekat kepada kita. Artinya, pada saat engkau datang kepada Bapa dengan hati yang tulus, Bapa menghampirimu. Bapa mendekat kepadamu. Dan saya katakan, Dia tidak saja mendekat. Dia mendekapmu dengan kasih-Nya. Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami, ketika murid-muridnya meminta Dia untuk mengajari mereka berdoa, apa yang Dia katakan. Dan untuk poin ini, saya mau katakan doa itu penting. Lukas pasal 11 ayat 1 dan 2 kita akan baca bersama-sama. Lukas pasal 11 ayat 1 dan 2. Ya, bersama kita baca. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ayat 2, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu.
Doa adalah sesuatu yang penting. Karena itu Yohanes Pembaptis mengajari murid-muridnya berdoa. Doa sangat penting. Maka Yesus pun berdoa. Doa sangat penting. Maka ketika murid-murid Yesus meminta untuk diajari untuk berdoa, Yesus pun mengajarinya. Dan apa yang Yesus katakan di dalam ayat 2 dari Injil Lukas tadi? Apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa. Sama-sama katakan Bapa. Mengawali doa, kita harus tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan Bapa. Halo jemaat Tuhan, siapapun saudara, mengawali doa, kita harus tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan Bapa. Bapa yang bagaimana? Bapa yang bagaimana? Kenali Bapamu. Bapa adalah Allah pencipta. Bapa adalah Allah pemelihara. Bapa adalah Allah penjaga yang tidak pernah terlelap. Bapa adalah Allah yang mengasihimu dan aku dengan kasih yang kekal. Itulah Bapamu dan Bapakku. Dan pada saat engkau berada di hadapannya, itu adalah kesukaannya Dia. Pada saat saudara dan saya berada di hadapan Bapa, itu adalah kerinduan terbesar yang ada di hati Bapa. Sehingga pada saat engkau berada di hadapannya di dalam doamu, itu adalah kerinduan dan sukacita buat Bapa. Dan pada saat saudara berada di hadapan Bapa, itu artinya saudara berada di hadapan tahta kasih karunia. Ibrani pasal 4 ayat 16, di sana dikatakan, Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Jadi ketika kita berdoa, jangan ada yang takut-takut. Jangan ada yang malu-malu. Ini adalah hak istimewa saudara untuk berada menghampiri tahta kasih karunia. Karena itu, kalau ada di antara saudara di tempat ini ataupun di rumah-rumah, kalau disuruh berdoa, jangan bilang aku enggak bisa berdoa. Aku takut, aku malu. Hei, saudaraku, ketika engkau berdoa, engkau sedang diberi kesempatan untuk berada di hadapan tahta kasih karunia. Engkau sedang berhadapan dengan Bapamu. Dan dikatakan lebih lanjut, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Saya aminkan. Oleh karena itu jangan takut berdoa. Jangan malu berdoa. Itu kesempatan kita untuk berada di hadapan tahta kasih karunia. Dan jaminannya adalah engkau dan aku menerima rahmat
dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Haleluya. Di sini kita melihat bagaimana Allah kita, Bapa yang mengasihi kita, memberikan jalan bagi kita untuk kita mendekat kepadanya. Dan bahkan untuk menerima rahmat, untuk menemukan kasih karunia dan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Banggakah saudara mempunyai Bapa seperti Bapa kita? Bangga enggak? Ya, saya sangat bangga. Saya sangat bersukacita untuk hal itu. Karena itu doa sangat penting. Karena itu ketika kita mau berdoa, mari kita berdoa dengan pemahaman yang benar. Artinya apa? Taulah pada saat engkau berdoa, engkau sedang berhadapan dengan Tuhan Allah. Karena itu jangan sembarangan. Ya, jangan asal-asalan. Kalau saudara asal-asalan itu artinya pura-pura. Yang pura-pura itu tidak ada hasilnya. Yang pura-pura itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang pura-pura itu tidak bermanfaat. Karena itu camkan ini pada hari ini. Ketika engkau mulai berdoa, yakinkan dirimu bahwa engkau sedang berhadapan dengan Bapa. Karena itu Yesus mengawali ajarannya terhadap murid-muridnya dengan perkataan apa? Bapa. Katakanlah Bapa. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita menghadap Bapa, maka yang perlu dipersiapkan adalah ketulusan dan kerinduan yang sungguh, yang tidak dibuat-buat, yang tidak pura-pura, tetapi kesungguhan. Seperti pemazmur berkata di dalam Mazmur 63 ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan, Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ini sikap kita pada saat kita masuk ke dalam tahta kasih karunia. Ada sebuah ketulusan, ada sebuah kerinduan yang dalam. Bukan karena sebuah paksaan. Bukan karena hanya sebuah ritual. Loh, di dalam ayat itu kok kita dikatakan mencari Allah? Bukankah di dalam kekristenan itu Allah yang mencari kita? Betul. Pada saat engkau berdosa, Allah mencarimu. Tapi pada saat engkau sudah diselamatkan, menjadi bagianmu untuk datang mencari Bapa. Itulah kasih Bapa. Pada saat engkau salah, engkau tidak berani datang kepada Dia. Engkau malu. Itu sebabnya Dia datang untuk mencarimu. Tapi pada saat engkau sudah diangkat menjadi anaknya, engkau wajib untuk bertemu dan bersekutu dengan Dia secara pribadi. Adakan kerinduan itu. Adakan kehausan itu. Kerinduan yang tulus bahwa engkau mau datang kepadanya. Engkau mau menghampiri Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah pada saat ini yang saudara lakukan, maka saya pastikan Ibrani 4 ayat 16 itu akan menjadi kenyataan di dalam hidupmu.
Seringkali saya berada di hadirat Bapa tanpa ngomong apapun. Tanpa saya minta-minta. Tapi dia tahu apa yang saya butuhkan. Karena dia Bapa yang Maha tahu. Dia tahu kebutuhan. Dia Bapa yang bertanggung jawab. Karena itu kenali Bapamu. Ya, kenali dia. Dia pencipta, pemelihara. Di dalam pemeliharaan inilah dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Sehingga pada saat engkau berada di hadapan tahta kasih karunia, tanpa ngomong pun, dia tahu kedalaman hatimu. Dia tahu kerinduanmu. Dia tahu kebutuhanmu. Dan dia katakan apa? Engkau pasti akan mendapatkan rahmat. Engkau pasti akan menemukan kasih karunia. Dan engkau pasti mendapatkan pertolongan pada waktunya. Haleluya. Ketulusan dan kerinduan yang dilambangkan oleh pemazmur atau oleh Daud dengan kata haus. Ya Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Perhatikan kata tubuhku rindu kepadamu. Jadi kalau datang kepada Bapa, jangan hanya kerinduannya saja. Jangan hanya kemauannya saja. Tetapi tubuhmu ada di hadapan Bapa. Bawa segenap hidup. Tubuh, jiwa, dan rohmu berada di hadapan tahta kasih karunia. Sehingga apa? Sehingga tubuhmu diberkati. Jiwamu diberkati. Rohmu pun diberkati. Engkau menemukan kasih karunia. Untuk apa? Tubuhmu. Untuk apa? Jiwamu. Untuk apa? Rohmu. Rohmu semakin peka terhadap dia. Jiwamu menjadi jiwa yang sehat. Keinginanmu, pikiranmu, kehendakmu menjadi sehat. Tidak ada iri hati, tidak ada dendam. Tapi yang ada adalah pengampunan. Jiwa menjadi sehat. Tubuh bagaimana? Tubuhmu pun disentuh oleh kasih karunia Allah. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Bapakku mengasihi aku. Bapakku tahu kebutuhanku. Dia pasti datang untuk menolong aku tepat pada waktunya dia. Haleluya. Setelah kita mengerti hal ini, jadi pada saat kita berdoa, kita sedang bersekutu, sedang berjumpa dengan Bapa kita. Kita sedang berada di hadapan tahta kasih karunia. Dan pada saat kita berdoa, kita memiliki jiwa yang haus akan dia. Kerinduan yang sungguh-sungguh akan dia. Dan setelah itu, bagian yang kedua, kita belajar. Yesus adalah teladan hidup kita. Termasuk dalam hal doa. Yesus adalah teladan hidup kita. Siapa Yesus? Dia adalah manusia sejati. Dan dia adalah Allah sejati. Yesus berdoa. Kapan Yesus berdoa? Yang pertama dari Markus pasal 1 ayat 35. Injil Markus pasal 1 ayat 35.
Kapan Yesus berdoa? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus mengawali harinya bersama Bapa. Ya, saya ulangi yang bagian depan tadi. Doa adalah bertemu dan bersekutu dengan Bapa. Yesus memberikan contoh bagi kita. Dia mengawali hari baru dengan sebuah persekutuan dengan Bapa. Apakah Yesus sibuk? Oh, so pasti. Dia sibuk. Dia mengatur waktunya. Sehingga ini adalah waktu yang terjadwal. Saya ulangi, ini waktu yang terjadwal. Ini adalah kebiasaan Yesus. Pagi-pagi benar. Hari masih gelap. Kalau ada yang suka bangun siang, saya tidak lanjutkan. Yesus pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Bangun pagi yuk. Lebih baik tidur sedikit, bangun pagi, nyapa Bapak dulu. Apa sih yang saudara lakukan kalau pada pagi hari? Oh banyak, benar. Kesibukannya sudah mulai bangun pagi sampai malam terus sibuk. Nggak mandek-mandek, itu aja belum selesai. Sibuk mana? Saudara dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Sibuk mana ayo? Saya mengajak kita. Yuk, awali harimu bersama dengan Bapa. Keberatankah engkau memberikan 1 menit waktumu untuk menyapa Bapa, untuk bersyukur? Keberatankah engkau kalau maksimal 5 menit engkau menyapa Bapa, bersyukur untuk hari baru, bersyukur untuk apa yang Dia telah sediakan bagimu di sepanjang hari? Saya percaya kalau saudara membiasakan ini, udahlah 5 menit. Tetapi dengan hati yang tulus, dengan kerinduan yang sungguh, saudara menghampiri tahta kasih karunia Bapa. Maka saya percaya di sepanjang hari itu, kasih karunia-Nya akan engkau temukan. Dan pertolongannya akan terjadi di dalam hidupmu. Engkau sibuk? Ya. Mampu enggak Tuhan menolong engkau di dalam kesibukanmu? Percaya enggak? Suatu saat di IRC, salah satu IRC Connection, seorang mahasiswa, di dalam kesibukannya, tumpuan tugas yang harus segera dikumpulkan. Tetapi dia putuskan untuk tetap ikut doa malam. Doa malam kita zaman dulu berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kita dibatasi 1 jam saja. Bahkan 30 menit sudah umek, 45 menit sudah umek. Dulu kita itu benar-benar memberikan keleluasaan kepada Roh Kudus untuk bekerja. Singkat cerita, anak ini setelah doa malam, dia pulang. Dan dia mampu untuk menyelesaikan semua tugasnya. Sibuk? Iya. Percayakah engkau Tuhan turut bekerja untuk menolong engkau di dalam kesibukanmu? Kalau kau percaya, terjadilah itu di dalam dirimu. Tapi
engkau datang kepada Dia. Awali hari-harimu bersama dengan Bapa. Dan engkau akan melihat special things from God akan nyata di dalam hidupmu. Sesuatu yang tidak kau pikirkan. Sesuatu yang tidak pernah muncul di dalam hatimu. Tetapi ketika engkau mengutamakan Dia. Di dalam mengawali hari-harimu setiap hari. Itu Tuhan sediakan bagimu. Kenapa? Karena ketika engkau mengawali harimu bersama dengan Tuhan. Tuhan tahu bahwa engkau membutuhkan Dia. Tuhan tahu bahwa engkau mengutamakan Dia di dalam hidupmu. Sebelum yang lain-lainnya. Kapan Yesus berdoa? Di awal hari barunya. Yang kedua. Kapan Yesus berdoa? Kita baca bersama dari Injil Lukas pasal 5 ayat 15 dan 16. Injil Lukas pasal 5 ayat 15 dan 16. Di sana dikatakan, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ayat 16, akan tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kapan Yesus berdoa? Ketika Dia mendapatkan kesempatan. Bukankah Alkitab berkata bahwa Yesus berjalan keliling kemana-mana, masuk keluar desa, masuk keluar kota untuk mencari orang-orang, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pada saat yang kita baca ini, Alkitab berkata Yesus sudah tersiar makin jauh. Yesus sudah termasyhur. Dan Dia punya kesempatan tinggal bicara saja. Tetapi apa yang dilakukannya? Mengundurkan diri dan berdoa. Mari kita belajar dari Yesus. Ketika kita makin termasyhur, makin tersiar, ketika kita mendapat kesempatan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang yang berbondong-bondong datang kepadanya itu adalah karena Bapa. Alkitab berkata di dalam Yohanes 6 ayat 44. Dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Yesus tahu orang-orang itu ditarik Bapa datang kepadanya dan Dia tidak lupa berdoa. Ketika saudara mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan yang lebih baik dalam hidupmu. Ketika engkau mencapai sebuah kesuksesan, apa yang kau lakukan? Tetapkah engkau berdoa? Atau kau berkata, ini kesempatan kan karena perjuanganku. Ini kesuksesan kan karena aku bisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap kesempatan, setiap kesuksesan, bahkan apapun yang ada di dalam hidupmu, itu datangnya dari Bapa. Camkan hal itu. Jadi ketika saudara punya kesempatan, jangan lupa undur diri sejenak dan berkata, Bapa terima kasih.
Yang buka toko bisa enggak lakukan ini? Yang kuliah bisa enggak lakukan ini? Yang bekerja bisa enggak lakukan ini? Di dalam segala perkara bisa kita lakukan ini. Kalau saja kita tahu bahwa segala yang aku terima datangnya dari Bapa. Ketika ada satu orang masuk ke dalam tokomu, mampukah engkau berkata, Bapa terima kasih engkau kirim berkat untuk aku. Ketika apa yang kau dagangkan laku terjual, adakah syukur yang keluar dari bibir mulutmu dan berkata, Bapa terima kasih. Ini berkat datang daripadamu. Bapak mana sih yang tidak senang kalau anaknya mengucapkan terima kasih kepadanya? Sekalipun sesungguhnya itu datangnya dari Bapa itu sendiri. Dia akan bersuka cita. Anakku ngerti. Anakku ngerti. Bapa sangat senang dengan sikap yang seperti itu. Sikap yang bagaimana? Anakku ngerti. Kalau saudara jadi anak, jadilah anak yang mengerti orang tua. Seperti sikap kita kepada Bapa Surgawi. Ngerti. Keberatan kan engkau? Kalau 1 menit saja kau lakukan untuk bersyukur. Bagi yang mahasiswa, jika engkau mendapatkan nilai yang terbaik, apa yang kau lakukan? Hore, aku hebat. Ataukah kau berkata, Bapa terima kasih untuk hikmat yang kau berikan. Anak sekolah juga begitu. Hore, aku dapat nilai 10. Terima kasih Mbak Google. Wah, ada yang tunjuk-tunjuk nih. Kalau kau lakukan tugas-tugasmu dengan baik dan benar, tahulah itu semua datangnya dari Bapa. Bapa kita adalah sumber hikmat dan kepandaian. Mari kita belajar dari Yesus. Ketika kita mencapai kesuksesan, ketika kita mendapatkan kesempatan, jangan lupa untuk berdoa. Yang ketiga, kita melihat kapan lagi Yesus berdoa. Injil Lukas pasal 6 ayat 12. Injil Lukas pasal 6 ayat 12 dan 13 kita akan baca ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman ngapain ya? Ayat 13, ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Kapan lagi Yesus berdoa? Oh, Yesus berdoa ketika dia akan mengambil sebuah keputusan. Banyak orang bergumul. Apa yang harus saya putuskan? Yesus pun demikian. Kenapa? Karena dia tahu ketika nanti sudah diputuskan, maka keputusan ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pada saat saudara akan memutuskan sesuatu yang penting dalam hidupmu, apa yang kau lakukan? Mari kita meneladani Yesus. Yesus berdoa semalam-malaman, itu artinya apa?
Pergumulkan dengan sungguh-sungguh. Tadi saya katakan doa adalah bertemu dan bersekutu dengan Bapa. Di situ saudara bisa bernegosiasi. Di situ saudara bisa bertanya jawab. Di situ saudara bisa berdiskusi dengan Bapa. Dan Dia pasti akan menyatakan keputusan terbaik di dalam hidupmu. Dan Yesus mendapatkan itu. Yesus memilih 12 murid. Mungkin saudara berkata, 12 murid tapi satu kan pengkhianat. Apakah keputusan itu menjadi keputusan yang salah? Apakah pilihan itu menjadi pilihan yang salah? Tidak. Keputusan yang Yesus ambil adalah keputusan hasil diskusinya, hasil pergumulannya dengan Bapa. Tadi saya katakan, sebuah keputusan yang kau ambil dalam hidupmu, apapun keputusan itu harus kau lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan bagaimana Yesus bertanggung jawab terhadap 12 muridnya? Tiap hari mereka berada bersama dengan Yesus, dipelihara. Tiap hari Dia mengajari murid-muridnya. Setiap hari Dia melatih mereka. Dia melengkapi mereka. Lalu Dia mengutus mereka. Tanggung jawab di dalam sebuah keputusan. Walaupun ada satu yang pengkhianat, itu pun sampai detik terakhir masih diberi kesempatan untuk bertobat. Itu adalah sebuah pilihan daripada yang dipilih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar seperti Yesus. Di dalam pengambilan sebuah keputusan, bergumul terlebih dahulu supaya tidak tergesa-gesa. Lebih baik telat tapi mantap daripada kesusu-kesusu akhirnya ancor. Special message untuk kaum muda. Hati-hati terhadap pasangan hidup. Ini penting untuk diajarkan. Hati-hati. Aku cintanya udah banget. Hey, boleh-boleh aja. Sudah digumulkan dengan Tuhan belum? Belum. Loh, kenapa enggak digumulkan? Nanti kalau Tuhan bilang tidak gimana dong? Gumulkan. Tempatkan Tuhan di depanmu. Dia yang akan menuntun langkahmu. Dia yang akan menentukan yang terbaik dalam hidupmu. Saya harapkan kaum muda mengerti maksudnya. Kenapa? Kenapa pasangan hidup penjajah harus tanya sama Tuhan? Kenapa? Belajarlah dari keadaan. Engkau tidak ditetapkan oleh Tuhan untuk menikah 10 kali. Jangankan 10, 2 aja kagak kecuali mati. Tuhan menentukan engkau untuk menikah 1 kali sampai maut memisahkan. Kalau engkau salah pilih dalam hal ini, maka engkau akan masuk dalam namanya neraka rumah tangga. Jelas? Mau masuk neraka rumah tangga atau mau masuk di surganya rumah tangga? Rumah tangga tidak seindah yang kau bayangkan. Sudah begitu banyak yang bisa kita pelajari dari sekitar kita. Dan engkau tidak ditetapkan oleh Tuhan sekali lagi untuk menikah 1,5 kali. Only 1 kali. 1 untuk selamanya. Ya. Di
dalam keputusan apapun, bagi yang bekerja, bagi yang punya usaha, apapun keputusanmu, libatkan Tuhan di dalamnya. Ambillah setiap keputusan bersama dengan Tuhan. Dan engkau akan melihat hasilnya yang pasti akan menguntungkan dirimu. Tapi juga jangan gini. Beberapa saat yang lalu saya berdiskusi dengan adik-adik saya. Sebuah keputusan ya, kalau kita sudah ambil keputusan nih, lalu di dalam perjalanannya itu ada geronjalan. Dengan kata lain, ada hal-hal yang tidak enak terjadi. Lalu kita berkata, ini betul lah dari Tuhan. Ini namanya orang yang tidak mau menanggung sebuah resiko di dalam sebuah keputusan. Ya, saya ulangi. Orang yang demikian, awalnya dia bilang keputusan sudah sama-sama dengan Tuhan. Tuhan sudah memutuskan bersama dengan aku dan ini hasilnya. Tetapi di dalam perjalanan muncul hal-hal yang tidak diinginkan, yang menyakitkan, yang tidak enak. Lalu mulai mundur lagi dan bilang, benar ini. Jangan jadi orang kayak gitu. Itu bukan Tuhan. Bukan anak Tuhan. Anak Tuhan harus siap dengan apapun resikonya. Terutama bagi keluarga-keluarga suami istri. Ya, terutama bagi kalian yang menikah. Di awalnya orang tua tidak setuju. Tapi ngotot. Akhirnya orang tua setuju. Ya, karena dikatakan ini sudah datangnya dari Tuhan. Orang tua tunduk kepada Tuhan. Namun di dalam perjalanannya waktu, piring terbang setiap hari di dalam keluarga itu. Lalu si putri berkata, si nyonya berkata, enggak tahan aku sama kamu. Lalu si pria juga berkata, enggak tahan aku sama kamu. Getun aku milih kamu. Hai. Ini adalah pengkhianat-pengkhianat di dalam sebuah keluarga. Stop dengan itu. Apapun yang sudah kau pilih, yang sudah kau katakan keputusan bersama dengan Tuhan, apapun ada di jalan yang kau lewati di depanmu, tidak boleh engkau itu berkata, ini keputusan yang salah. Itu namanya orang yang tidak pernah bertanggung jawab. Tanggung jawab, hadapi, ya, hadapi itu bersama dengan Tuhan, engkau pasti bisa melewati. Ya, keluarga-keluarga tidak selamanya langit itu selalu biru. Kadang-kadang ada mendung, kadang-kadang ada hujan, kadang-kadang ada badai di dalamnya. Tetapi bagi keluarga, suami istri, cinta kuat akan membawa engkau keluar dari situasi itu. Bersama kalian pasti bisa melewati. Jadi jangan ada kata CERAI. Bagi yang baru pasangan, yang baru menikah, yang baru dapat kelas pranikah, tak ingatkan lagi. Ya, tidak ada kata cerai. Jangan nyontoh orang Kristen lainnya yang berkata, loh dia boleh, pendeta loh, urusannya. Bukan urusanmu. Urusanmu adalah firman Tuhan. Urusan dia dengan Tuhan. Jadi jangan nyontoh, ya, jangan nyontoh yang seperti itu. Ikuti apa kata firman Tuhan. Lanjut. Jadi pada poin yang ketiga ini, saya mengajak kita untuk ikuti teladan Yesus pada saat mengambil sebuah keputusan di dalam hidup. Maka libatkan Tuhan di dalam keputusanmu dan hadapi bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada geronjalan, engkau pasti bisa melewatinya. Yang keempat, kapan Yesus berdoa? Kita bersama membaca dari Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 35. Saya akan bacakannya buat saudara. Markus 14 ayat 32 sampai 35.
Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, terungkap ini. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri. Wes gak kuat banget ya. Merendahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Kapan Yesus berdoa? Ketika dia menghadapi masalah terberat dalam dirinya. Mungkin Petrus, Yakobus dan Yohanes agak bingung juga kali ya lihat Yesus. Biasanya Yesus gak kayak gini. Guru yang mereka kenal selama ini adalah guru yang hebat. Guru yang dahsyat, guru yang mampu mengatasi segala perkara. Tapi sekarang kenapa guru seperti ini? Dia hadapi apa saja bisa. Hadapi Lazarus yang sudah mati di dalam kubur 4 hari. Dia cuma bilang, Lazarus keluarlah. Lazarus bangkit, keluar dari kubur. Apalagi ketika dia menghadapi apapun di dalam dirinya, masalah apa saja, selalu beres. Tapi kenapa kali ini tidak? Kok dia bilang, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Lalu dikatakan dia merebahkan diri. Pernahkah saudara mengalami itu? Penderitaannya sudah sangat nemen. Wis gak kuat lagi. Pada saat saudara menghadapi hal terberat di dalam hidupmu. Apa yang kau lakukan? Cari orang lain? Apakah salah cari orang lain? Tidak salah. Saya katakan tadi, dahulukan Tuhan. Yesus merebahkan diri dan berdoa. Adakah engkau juga berdoa? Ataukah engkau panik karepmu dewi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang saya maksudkan adalah ketika engkau menghadapi beban terberat dalam hidupmu. Tetaplah berdoa. Artinya datang kepada Bapa. Ingat Ibrani 4 ayat 16 tadi. Ketika engkau datang menghampiri tahta kasih karunia. Di sana engkau akan menerima rahmat. Dan engkau akan menemukan kasih karunia. Supaya engkau mendapatkan pertolongan pada waktunya. Tapi kenapa Yesus dalam hal ini doanya tidak terkabul? Seolah-olah dia tidak mendapatkan pertolongan. Mari kita belajar. Terkadang yang kita terima tidak sesuai dengan harapan kita. Yang kita minta tidak sesuai dengan harapan kita. Itulah yang terjadi dengan Yesus. Kenapa? Karena Bapa menghendaki Yesus harus minum cawan pahit itu. Kenapa? Karena dia mengasihi engkau dan aku. Yesus harus ambil itu. Jadi Bapa seolah-olah tidak mendengarkan perkataan Yesus, permintaan Yesus. Kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh. Dia minta
Tapi dia berkata, jadilah kehendak-Mu. Dan apa kehendak Bapa? Yesus harus hadapi dan minum cawan itu. Karena dia mengasihi engkau dan aku. Betapa kasih Bapa luar biasa terhadap kita. Dikatakan di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 42. Lukas mencatat dengan hal yang berbeda. Lukas 22 ayat 42 dan 43 dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, ambillah masalah ini daripadaku, terlalu berat bagiku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Amin. Yang Yesus minta tidak diberikan. Saya katakan tadi karena Bapa menghendaki itu. Bapa mengasihi saudara dan saya. Yesus harus tunduk pada kehendak Bapa. Catat poin ini. Di dalam penderitaan hidupmu, mungkin engkau tidak mengalami mujizat yang instan. Belajar untuk tunduk pada kehendak Bapa. Karena Bapa tahu yang terbaik bagimu. Seperti yang dialami Yesus. Memang cawan itu tidak lalu dari Yesus. Tapi, perhatikan ayat 43 tadi. Dari Injil Lukas 22. Seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Amin. Sepertinya enggak ada jawaban. Tapi ternyata ada. Ada kekuatan baru dari tahta kasih karunia. Yang dialirkan di dalam diri Yesus. Sehingga apa? Dia kuat untuk menghadapi salib. Dia kuat untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Termasuk saudara dan saya. Dikatakan di dalam Injil Markus, saya kembali ke Markus pasal 14 ayat 41 sampai 42. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, Petrus, Yohanes dan Yakobus, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ayat 42, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus kuat. Dan dia tidak seperti yang tadi lagi. Di saat dia berdoa, seolah-olah doanya tidak dijawab oleh Bapa. Karena memang Bapa menghendaki dia harus mengalami itu. Tetapi ada kekuatan yang dialirkan di dalam dirinya. Sehingga dia sanggup untuk menghadapi itu. Luar biasa. Kalau tadi dia takut dan gentar. Sekarang dengan tegak dan tegas dia berkata, mari ya kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kesiapan untuk menghadapi masalah. Yesus terima karena dia punya kekuatan dalam doanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan apa jadinya? Kekuatan itu membawa Yesus ke salib. Dan kematiannya membawa kemenangan yang gilang gemilang. Endingnya itu loh. Ya. Jadi kalau kita hadapi persoalan berat, jangan mundur dari Tuhan. Hadapi itu.
berarti Tuhan mau engkau menghadapinya. Bagianmu adalah tetap berdoa. Ada kekuatan dari tahta kasih karunia yang dialirkan kepadamu. Dan percaya dirimu, ada kekuatan. Ada kekuatan yang Tuhan alirkan dan engkau pasti menang. Engkau pasti keluar sebagai pemenang. Itulah yang Yesus alami. Iblis dikalahkan. Engkau dimerdekakan oleh karena kematiannya. Haleluya. Jadi di dalam setiap penderitaan sekalipun, jangan pernah takut untuk menghadapinya. Tetapi datang, masuk ke dalam tahta kasih karunia. Di situ ada kekuatan yang akan dialirkan bagimu. Sehingga engkau mampu untuk menyelesaikan persoalanmu. Dan kemenangan menjadi bagianmu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar dari apa yang Yesus alami. Mungkin saat ini saya tidak tahu apa yang saudara alami. Adakah penderitaanmu lebih berat dari apa yang Yesus alami? Mungkin di dalam pergumulanmu hari-hari ini kau berkata, aku sudah berdoa. Ingat, doa yang kau naikkan kepada Tuhan, jawabannya tidak harus sesuai dengan ekspektasimu, dengan harapanmu. Tetapi ingat satu hal, Tuhan sedang menyediakan yang terbaik bagimu menurut kehendaknya Dia. Ada kekuatan dari tahta kasih karunia sehingga engkau mampu untuk melewatinya. Kemenangan adalah bagianmu. Bapa turut bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari apa yang Yesus telah teladankan bagi kita, mari kita menjadi pengikutnya yang selalu berdoa. Sudah berdoa? Toleh ke kanan coba. Bilang sudah berdoa. Toleh ke kiri tanya. Bilang sudah berdoa. Awali hari-harimu dengan doa. Dalam setiap kesempatan yang mendatangkan kesuksesan atau di dalam kesibukan yang bagaimanapun juga, jangan lupa berdoa. Lalu yang ketiga, di saat engkau mengambil keputusan, doa dulu. Dan dalam pergumulan terberat sekalipun, tetaplah berdoa. Awali harimu dengan doa, sibuk, tetap doa. Dan yang ketiga, ada keputusan yang akan diambil, doa dulu. Dan yang keempat, dalam pergumulan yang terberat sekalipun, tetap berdoa. Saya akhiri dengan sebuah kalimat seperti ini. Saya minta kita semua sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Hampirilah tahta kasih karunia melalui doa. Terimalah rahmat dan temukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Satu hal, masuk doa dengan jiwa yang haus akan Tuhan. Amin. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Saya ajak kita, mari kita masuk di dalam tahta kasih karunia Bapa. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus, kepadamu, ya Allah yang hidup. jiwaku merindukanmu, Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang
kedua tanganmu dan katakan ku bersyukur. Aku bersyukur. Sumber pengharapanku, Penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. angkat wajahmu dan katakan, jiwaku sungguh merindukan. Ya Allah yang hidup, Sungguh ku haus, haus kepadamu. Ya Allah yang Dia ada. Angkat kedua tanganmu dan bersyukur. Ku bersyukur Bapa, Engkau sumber pengharapanku. Engkaulah penolongku. Tidak ada yang seperti-Mu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, Engkau sumber pengharapanku. Engkau penolongku. Katakan lebih sungguh, ku bersyukur dari hatimu, di dalam ketulusanmu. Engkau bersyukur karena punya Bapa yang menjadi sumber pengharapan. Berkata-katalah kepada Bapamu, nyatakan syukurmu. Ku bersyukur, ku bersyukur memiliki Engkau Bapa. Engkau sumber pengharapanku, Engkau penolongku, Engkau Bapa yang tidak pernah terlelap untuk aku. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Aku tahu Engkau ada. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan.
di hadapan tahta kasih karunia. Bapa melihatmu dan kepadamu diberikan jaminan yang pasti. Engkau menerima rahmat, engkau menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jangan pernah takut, ada Bapa yang bersamamu. Bagianmu bawa tubuh jiwa rohmu mendekat kepada Bapa. Di situ engkau akan menemukan apa yang menjadi kebutuhan terutama dalam dirimu. Haleluya. Bapa, terima kasih. Engkau melihat setiap jemaatmu, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah. Biarlah firman-Mu ini Engkau meteraikan dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh ingat senantiasa untuk kami boleh membawa diri kami mendekat kepadamu dan berada bersama denganmu di dalam kehausan, di dalam kerinduan. Kami akan menemukan kasih karunia. Itu lebih dari cukup. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat-Mu, berkati setiap mereka yang ada di sini dan di rumah-rumah. Engkau melihat setiap pergumulan dan Engkau menjadi jaminan mereka. Terima kasih, dalam nama Yesus hamba-Mu memberkati. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan diri untuk membawa korban persembahan. Bagi Bapak Ibu yang hadir di gereja, bisa nanti langsung memasukkan dalam kotak persembahan. Bagi yang berada di rumah-rumah, bisa melakukannya dengan cara transfer ke rekening gereja. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya kami memberikan dengan hati yang tulus. Berkati persembahan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan hari ini. Kita lambaikan tangan kita dulu. Haleluya, Allah kita luar biasa. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, amin. Mari kita bangkit berdiri, biarlah hati kita tetap penuh dengan puji-pujian. Amin. Aku memuji kebesaran. Haleluya. Sungguh kasih karunia dan rahmat penyertaan Allah Bapa, Anak Allah
dan Roh Kudus ada padamu, menyertaimu, menuntunmu hari lepas hari, selama-lamanya. Amin. Dan bersemangat di dalam hidup doa saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.